Pak Ruli sebagai salah satu pemain besar di industri FMCG ini, kita tahu bahwa Garuda Food ini terus eksis ya Pak di industri FMCG. Dan untuk bisa menjaga eksistensinya tentu dibutuhkan sebuah strategi termasuk smart distribution. Boleh dielaborasikan sebetulnya apa itu smart distribution yang dilakukan oleh Sinar Niaga Sejahtera? Ya, terima kasih Mbak. Ya pertama-tama memang Sinar Niaga Sejahtera sebagai anak perusahaan dari Garuda Food Putra Putri Jaya, sebagai grup Garuda Food itu sendiri, menjadi kepanjangan distribusi untuk produk-produk Garuda Food dan juga partner kita yang lain, yang eksternal. Memang ngomongin smart distribution itu bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan sistem yang ada serta data dalam melakukan langkah-langkah distribusi produk-produk FMCG atau yang Sinar Niaga jual secara maksimal ke seluruh Indonesia. Ada beberapa pilar yang kita ada di dalamnya. Yang pertama kita bicara tentang manajemen gudang dan juga manajemen stok yang kita punya. Tentunya kita menggunakan sistem yang namanya SAP, kemudian kita punya GDA juga untuk melakukan perencanaan dalam hal demand planning, mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita saat ini dan masa mendatang untuk mendistribusikan produk kita, dengan juga kita melakukan tracking dalam hal transportation system dan juga warehouse management system yang menggunakan BOSNet. Di sisi lain, pilar transportasi, kita juga menggunakan sistem smart route management untuk memastikan bahwa ketika kita melakukan pengiriman produk-produk yang diorder oleh pelanggan, itu dikirim dan juga punya cost optimization yang kita juga harus pastikan. Karena toko-toko itu tersebar di semua daerah dan juga sistem sales. Sistem sales kita juga punya sistem yang membantu salesman kita atau membantu penjual-penjual kita untuk memandu mereka mana-mana saja produk yang dijual, kemudian juga yang direkomendasikan. Kita menyebutnya sebagai Salesforce Automation yang kita sebut dengan nama Sales Assistant Mobile, membantu salesman untuk memandu mereka apa saja produk yang dijual, promo-promo yang harus ditawarkan, dan itu bisa memaksimalkan productivity mereka ketika di market. Jadi semua pilar yang ada di distribution company atau PT Sinar Niaga Sejahtera itu cukup lengkap atau komplit untuk membantu kita yang melakukan itu tadi, konsep smart distribution sistemnya juga terbangun. Oke, dengan strategi penerapan konsep smart distribution tadi Pak, tentu ketika melakukan distribusi bisa dikatakan ini ada tantangan. Karena kita tahu bahwa untuk Indonesia sendiri ini wilayah geografisnya cukup luas dan juga dari segi geografis cukup unik. Nah ini tantangan apa sih Pak yang paling signifikan yang sejauh ini dialami oleh Sinar Niaga Sejahtera? Ya. Tentunya Indonesia itu yang punya 17.000 pulau ya. Kemudian bicara tentang 38 provinsi dengan profil dan karakteristik yang jauh berbeda satu sama lain. Ada 514 kabupaten atau kota, dan secara total kita membacanya kurang lebih ada 4 juta pelanggan yang harus kita serve gitu ya. Dan melihat dari kondisi itu semua tentunya ada hambatan logistik, biaya transportasi, dan juga biaya human resources atau orang ya. Sehingga hal-hal ini yang menjadi pilar-pilar yang harus selalu kita lihat dan review. Warehousing-nya bagaimana, kemudian juga transportation, people, dan juga administration cost, supaya 4 pilar tersebut itu bisa kita pastikan optimal dan distribution cost kita juga tetap terjaga. Oke, bagaimana upayanya untuk bisa menjaga distribution cost tadi Pak? Karena di awal sebelum kita mulai dialog ada informasi bahwa memang biaya logistik di Indonesia ini bisa dikatakan masih cukup mahal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Betul. Tentunya ada yang namanya kita sebut strategi kita route to market development atau management. Strategi ini adalah untuk melihat potensi di masing-masing area. Kita juga melihat tidak hanya dari sisi jumlah penduduk atau kebadatan penduduk, tapi fasilitas-fasilitas yang ada di kota-kota tersebut atau di area tersebut. Dengan begitu kita bisa membaca atau melakukan mapping atau identifikasi berdasarkan potensi di area tersebut. Dengan cluster yang kita bentuk, sehingga kita punya model di masing-masing cluster yang sudah kita identifikasi tersebut. Sehingga nanti model tersebut akan menggambarkan bagaimana strategi kita untuk ditranslasikan dalam bentuk jumlah transport
yang kita mesti punya atau infrastruktur, keluasan gudang yang harus kita punya, dan juga jumlah salesman atau tim yang harus kita punya di masing-masing titik tersebut. Oke, untuk klaster-klaster seperti apa sih yang dipetakan oleh Sinar Niaga Sejahtera ini, Pak? Ya, kita punya kurang lebih 3 klaster A, B, dan C. Ya. Jadi A itu menggambarkan potensi di kota-kota yang benar-benar punya kelas yang sangat potensial. Ya. Di situ kita akan membangun infrastruktur yang lengkap dari sisi depo, orang, dan juga transportation serta logistik. Untuk yang BC kita akan punya strategi berpartner dengan subdistributor sebagai partner kita sebutnya dengan partner SNS. Secara total tuh SNS punya 300 titik untuk mengcover tadi 514 kabupaten atau kota. Dan 125 diantaranya itu adalah full distribution model yang SNS punya sendiri dari depo, transportation, logistik, dan end-to-end modelnya. Tapi untuk yang sisanya sekitar 170-an partner itu kita berpartner dan juga sharing cost dengan subdistributor untuk membagi biaya, karena ketika kita jalan sendirian kita tidak akan bisa sanggup untuk membiayainya sendiri. Dan subdistributor yang ada di kota-kota tersebut punya bisnis yang lain sehingga kita bisa berpartner atau sharing transportasi, logistik, dan juga people. Oke, jadi pemetaannya ada dibagi ke 3 klaster ya Pak. Betul. Ya? Dan dari penyebaran ataupun pemetaan 300 titik ini, berapa banyak sih Pak toko yang dijangkau oleh Garuda Food khususnya melalui SNS? Saat ini SNS sudah mengcover kurang lebih 320.000 toko secara nasional seperti itu. Tapi kalau membaca dari kita punya distribusi baik itu secara langsung sama tidak langsung, barang-barang kita atau item-item kita ada di lebih dari 1,5 juta toko. Wow, luar biasa, ini 1,5 juta toko tersebar di seluruh Indonesia. Betul. Dan ini apakah memang hanya terpusat di supermarket atau justru ini juga menyasar ke pasar-pasar tradisional, Pak? Pastinya kalau bicara tentang FMCG atau consumer good market, terbagi 2 antara modern trade yang kita sebut juga yang lebih terorganisir seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket dengan jumlah toko yang jauh lebih kecil, mungkin sekitar 50.000 toko yang ada di seluruh Indonesia, tapi punya drop size atau potensi per tokonya besar. Dan sisanya adalah atau sekitar 3,8 juta itu toko-toko yang kita sebut sama general trade, seperti yang kita temuin di jalan, toko kelontong atau warung belanja, itu cukup besar jumlahnya. Jadi kita harus mengcover semuanya dan semua channel itu punya role masing-masing. Nah, di luar itu sendiri sebenarnya ada potensi yang lain, seperti institusi, kemudian tempat-tempat yang kita sebut high traffic, yang menjadi destinasi konsumen ketika mereka menghabiskan waktu di luar rumah. Oh gitu, bisa tempat wisata. Oke, itu juga menjadi pasar atau market dari Garuda. Betul, sekolah, institusi yang lain, kantor, itu juga menjadi tempat-tempat di mana konsumen juga berbelanja dan tentunya tidak bisa lepas dari mata kita atau radar kita untuk bisa mengcover itu secara maksimal.